Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 45 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Charles Spurgeon, salah seorang pengkhotbah dari Inggris yang paling tersohor atau paling terkenal di abad ke-19, mungkin akan tetap tinggal dalam kegelapan dan keputusasaan jika ia tidak terjebak badai salju dalam perjalanan ke gereja. Ia berbelok ke sebuah gereja kecil yang ada di kotanya. Dan di gereja tersebut hanya ada 15 orang yang sedang beribadah, memuji dan mempermuliakan Tuhan. Karena cuaca buruk, maka pendeta dari jemaat kecil tersebut tidak bisa datang atau tidak bisa hadir dalam ibadah yang kudus tersebut. Lalu seorang jemaat biasa yang dengan rendah hati dan juga tidak punya pendidikan yang tinggi mulai berbicara, mulai memberitakan firman Tuhan, mulai berkhotbah. Nats firman Tuhan yang dikutip dan diambil dari Yesaya 45 ayat 22. Meskipun jemaat biasa ini tidak fasih berbicara, tidak fasih berpidato, tidak pandai berkhotbah, ia berbicara dengan penuh keyakinan. Berkata demikian, sahabat-sahabatku yang kekasih, ini adalah ayat yang paling sederhana. Ayat ini mengatakan berpalinglah. Berpaling tidak menimbulkan rasa sakit. Tidak perlu mengangkat kaki atau tangan, hanya berpaling. Orang tidak perlu pergi ke perguruan tinggi untuk mempelajari bagaimana berpaling. Mungkin Anda orang yang paling bodoh, namun Anda masih bisa berpaling. Seseorang tidak perlu berumur 1000 tahun supaya tahu bagaimana berpaling. Setiap orang bisa berpaling. Anak-anak pun tahu berpaling. Ya, Bapak Ibu Saudara, berpaling atau dalam bahasa Ibrani menggunakan kata panah berarti memandang ke arah atau bergerak menuju sesuatu atau seseorang. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, berpalinglah kepadaku dan lihatlah aku berkeringat darah. Berpalinglah kepadaku dan lihatlah aku tergantung di kayu salib. Berpalinglah kepadaku dan lihatlah aku mati dan dikuburkan dan aku bangkit kembali. Berpalinglah kepadaku dan lihatlah aku naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Hai orang-orang berdosa yang malang, berpalinglah dan lihatlah kepadaku. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sebuah ajakan yang sangat gampang, sangat mudah untuk Anda lakukan, yaitu berpaling kepada Kristus. Berbalik dari dosa-dosamu dan datang kepada Kristus serta menerima pengampunan.
Berpaling adalah bertobatlah dari dosa-dosamu dan datang kepada Kristus, maka engkau akan diselamatkan. Tidak ada cara lain untuk memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada cara lain untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya satu-satunya cara, ialah berpalinglah kepada Kristus. Percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Berpalinglah kepada Kristus, maka engkau punya jaminan kepastian keselamatan. Berpalinglah kepada Kristus, maka ada garansi bagimu untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebab kalau engkau tidak berpaling kepada Kristus, maka engkau akan mengalami kebinasaan selama-lamanya dalam neraka yang mengerikan. Bapak Ibu Saudara, itulah panggilan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, supaya kita berpaling kepada Kristus dan menerima pengampunan dosa, bertobat dan menerima hidup yang kekal. Percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itulah satu-satunya cara terbaik yang bisa Anda lakukan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan berpaling adalah cara yang sederhana dan dapat dilakukan oleh siapa saja, oleh semua kalangan, oleh semua orang, besar atau kecil, tua atau muda, berpendidikan atau tidak. Itu gampang sekali dilakukan. Tinggal Anda mau atau tidak. Tetapi kalau Anda mau menerima tawaran ini, maka Anda pasti mendapatkan garansi untuk menikmati keselamatan yang pasti, menikmati hidup yang kekal dalam kerajaan surga bersama dengan Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong saudara untuk melakukan, untuk bertindak, mengambil keputusan pada hari ini. Ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, maka percayalah engkau pasti diselamatkan. Demikian firman Tuhan buat kita. Tuhan Yesus berkati, dan sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Salam untuk kita semua. Amin.